Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini akan saya share terkait dengan FAQ emis GTK nonaktif. Ini cara mengaktifkannya kembali. Jadi sering kita temui bahwasannya eh, terdapat GTK di madrasah kita yang secara real mereka itu aktif mengajar maupun sebagai tenaga kependidikan di madrasah kita, hanya saja GTK tersebut tidak masuk dalam daftar GTK aktif di aplikasi emis. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengaktifkan kembali GTK tersebut di aplikasi emis? Untuk itu, video kali ini akan membahas prosedur yang dilakukan oleh UCMIS Madrasah untuk mengaktifkan kembali GTK tersebut. Nah, yang perlu kita pahami di awal bahwasanya eh, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah GTK tersebut sudah pernah terinput sebelumnya di emis ataukah memang sama sekali belum pernah diinputkan. Nah, apabila guru ini sebelumnya sudah pernah terinputkan di aplikasi emis, hal ini kemungkinan terjadi karena GTK tersebut statusnya sudah berubah menjadi tidak aktif. Ini bisa kita cek melalui menu pengecekan pencarian GTK pada akun emis Kabupaten Kota. Tentunya kita menghubungi admin emis Kabupaten Kota, kemudian kita sertakan NIK dan NIP dari GTK tersebut untuk dilakukan pencarian. Nah, apabila setelah pencarian itu selesai oleh admin Kabupaten Kota, didapatkan bahwa GTK tersebut statusnya tidak aktif, maka untuk mengaktifkan kembali GTK tersebut, kita lakukan tahapan pengajuan GTK baru. Nah, seperti apa tahapan pengajuannya? Kita simak. Ini contoh eh, hasil pencarian dari data GTK menggunakan NIK yang dilakukan oleh admin Kabupaten Kota. Nah, setelah dicek, memang kasus guru ini itu statusnya tidak aktif, ya, statusnya tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, seperti tadi yang kita sudah sampaikan, menggunakan fitur pengajuan GTK pada menu GTK, pengajuan GTK, kemudian klik tambah. Nah, setelah kita memasukkan mengklik pengajuan GTK, kemudian klik tambah, maka nanti kita diminta untuk memasukkan data GTK tersebut berupa data NIK ataupun data nama dan tempat tanggal lahir. Nah, kita contoh masukkan data NIK dari guru tersebut. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah kita mengklik selanjutnya, akan muncul form hasil pencarian data. Nah, apabila tadi guru tersebut sudah pernah terinputkan di emis sebelumnya, nanti akan muncul datanya bahwa data guru tersebut sudah pernah terinput, tapi statusnya tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkannya, tinggal kita mengklik tombol daftar. Ya, setelah kita klik tombol daftar, maka akan tampil data GTK yang rinci, ya,
Nah, di data rinci tersebut ada beberapa data yang bisa kita rubah, ada beberapa data yang tidak bisa kita lakukan perubahan, ya. Nah, data-data pokok guru itu tidak bisa dilakukan perubahan. Yang bisa kita isi adalah kita mengisi data penugasan, ya. Kita mengisi data penugasan. Di mana data penugasan itu ada tanggal efektif, itu kita isi dengan tanggal efektif si guru tersebut ada di madrasah kita, baik sebagai guru maupun tendik. Kemudian fungsi jabatannya kita pilih apakah dia sebagai guru ataukah sebagai tenaga kependidikan. Kemudian di bagian TMT guru kita isi dengan tanggal SK PTK-nya, ya, pada saat awal dia masuk di madrasah kita. Kemudian di bagian status penugasan, apakah dia sebagai GTK tetap, tidak tetap, diperbantukan atau dipekerjakan. Kemudian untuk instansi yang mengeluarkan SK, kita pilih siapa yang keluarkan SK-nya. Apakah yayasan, apakah satuan pendidikan, apakah kementerian, itu ada pilihannya. Kemudian nomor SK kita isi dengan nomor SK pengangkatan si GTK. Tanggal SK juga sama, kita isi dengan tanggal SK pengangkatan GTK tersebut. Kemudian jenis SK kita sesuaikan pilihannya, ya. Contoh di kasus ini karena yang mengeluarkan SK adalah yayasan, maka jenis SK-nya adalah SK yayasan. Setelah itu kita upload, ya, upload file SK pengangkatannya. Setelah kita upload, kita klik simpan, nanti akan muncul notifikasi apakah Anda yakin menambahkan data GTK, klik ya. Jika sudah, nanti akan muncul notifikasi data GTK baru berhasil ditambahkan dan menunggu persetujuan kepala madrasah. Artinya bahwa langkah pertama sudah dilakukan oleh operator. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu persetujuan atau approval dari kepala madrasah. Nah, sebelum itu, ketika Bapak Ibu UCMIS Madrasah sudah berhasil menambahkan GTK tersebut, maka di menu pengajuan GTK baru akan muncul data GTK yang sudah kita tambahkan, tetapi statusnya diajukan. Ya, statusnya diajukan. Nah, selanjutnya tadi kita menunggu approval dari kepala madrasah. Berarti hubungi kepala madrasah, masuk ke emis akun kepala madrasah, kemudian masuk ke menu guru dan tendik, submenu persetujuan GTK, nanti akan muncul data GTK yang sudah diajukan oleh operator madrasah. Nah, kepala madrasah mengklik lihat detail pada guru atau tendik yang akan disetujui. Ya, muncul datanya, klik lihat detail. Nanti setelah itu akan muncul rincian data GTK yang diajukan oleh operator madrasah. Di bagian bawah, setelah Bapak Ibu Camat memverifikasi datanya baik dan benar, untuk melakukan proses approval, Bapak Ibu Kepala Madrasah geser ke bawah. Nanti di bagian bawah akan tombol setuju. Klik tombol setuju. Nanti akan muncul notifikasi penambahan GTK berhasil disetujui. Ya, dan data tidak disinkronkan ke Simpatika. Ya, nanti tinggal teman-teman operator madrasah yang melakukan sinkronisasi dengan Simpatika secara manual di akun stafnya. Nah, jika sudah disetujui oleh kepala madrasah, maka otomatis si GTK tadi itu akan masuk ke menu daftar GTK, ya. Tergantung dari tugasnya. Kalau dia guru, masuknya di tab guru. Kalau dia tendik, masuknya di tab tendik. Nah, dia masuk di daftar GTK tadi, statusnya itu masih tanpa tugas. Nah, langkah ketiga adalah staf madrasah, kemudian
menetapkan tugas utama dari GTK yang baru kita tambahkan tadi. Ingat bahwa untuk tugas utama guru dan guru kelas dan guru mapel, maka penambahan tugas utamanya itu melalui menu rombel jadwal mengajar. Sedangkan untuk guru BK atau guru inklusi atau dia selaku tendik, maka penentuan tugas utamanya melalui menu tugas utama di detail GTK. Nah, terkait dengan penginputan tugas utama GTK dimaksud, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, ya, yaitu FAQ emis, tugas utama GTK masih merah, tidak bisa BAP emis, ini solusinya. Silakan dilihat di channel YouTube Generasi 46, videonya berjudul FAQ emis, tugas utama GTK masih merah. Tidak bisa BAP emis. Nah, dalam video itu dijelaskan bagaimana cara Bapak Ibu untuk menetapkan tugas utama dari GTK yang statusnya tanpa tugas. Mungkin seperti itu Bapak Ibu operator madrasah. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu di madrasah yang GTK-nya aktif tetapi belum masuk di daftar GTK di bagian emis karena mungkin GTK tersebut berstatus nonaktif. Nah, langkah-langkah inilah yang Bapak Ibu lakukan untuk mengaktifkan kembali GTK tersebut di aplikasi emis. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.